sini saya akan menceritakan sejarah tentang De Stijl. Jadi, De Stijl adalah gerakan seni di Belanda yang diprakarsai oleh Theo van Doesburg, seorang arsitek dan pelukis pada tahun 1917. Konsep ini berkembang seiring terjadinya Perang Dunia Pertama yang berlarut-larut. Komposisi visual disederhanakan menjadi hanya bidang dan garis dalam arah horizontal dan vertikal dengan menggunakan warna primer. Dalam kebanyakan karya seni, garis vertikal dan horizontal tidak secara langsung bersilangan, tetapi saling melewati. Diste adalah gerakan seni di Leiden, Belanda yang berusaha memenuhi keinginan masyarakat dunia mengenai sistem keharmonisan baru dengan prinsip dan estetika yang baru di dalam seni. Salah satu penggagas dan pendiri gerakan seni ini adalah pelukis bernama Piet Mondrian. Dia mengembangkan ide representasi yang disebutnya sebagai neoplastisisme. Mondrian secara luas dipandang sebagai seniman terkemuka dan dianggap bertanggung jawab untuk membawa popularitas model obscure style atau gaya yang agak tidak jelas. Komposisi visual dinyatakan dengan warna putih yang di atasnya diberi warna hitam horizontal atau vertikal dan 3 warna primer. Salah satu karyanya adalah Composition 2 with Red, Blue, and Yellow. Composition 2 with Red, Blue, and Yellow merupakan produk gerakan Das De Stijl. Mondrian berkontribusi besar pada bahasa visual abstrak meskipun menggunakan kanvas kecil. Sapuan kuas hitam yang tebal mendefinisikan garis batas figur geometris yang berbeda. Composition 2 with Red, Blue, and Yellow menunjukkan komitmennya pada pertentangan relasional, asimetri, dan bidang warna murni. Mondrian menyusun lukisan ini sebagai harmoni kontras yang menandakan keseimbangan dan ketegangan gaya dinamis. Yang kedua ada Theo van Doesburg. Theo van Doesburg adalah seorang pelukis, penulis, penerbit, dan arsitek berkebangsaan Belanda. Van Doesburg merupakan pelopor gerakan seni bangunan De Stijl di Belanda pada tahun 1908 hingga 1915 yang menghasilkan berbagai karya seni dan diantaranya adalah karikatur yang dipengaruhi oleh seniman Honor Dumer dan lukisan lainnya. Pada tahun 1915, ia mulai merancang dan membuat periodikal yang bernama De Stijl, Man Blood, for New Food, Wetenschap, and Culture. Lebih jauh lagi, pada tahun 1917 dengan dipublikasikannya majalah pertama, gerakan seni De Stijl resmi dimulai. Komposisi visual bidang dan garis dalam arah horizontal dan vertikal menggunakan warna primer seperti merah, biru, kuning, disampingi bantuan warna hitam dan putih. Yang ketiga, kami akan menjelaskan karya De Stijl dari Bart van der Lek. Siapa sih Bart van der Lek itu? Bart van der Lek yang lahir pada tanggal 26 November 1976 di Utrecht dan wafat pada tanggal 13 November 1958 di Blaricum, adalah seorang pelukis, desainer, dan ahli keramik Belanda. Bersama Theo van Doesburg dan Piet Mondrian, ia mendirikan gerakan seni De Stijl. Berikut salah satu contoh karya De Stijl Bart van der Lek. Karya ini bernama Bowl with Apple, bergenre still life, dibuat pada tahun 1921. Karya ini dapat dikatakan De Stijl karena memiliki komposisi visual yang disederhanakan hanya menjadi bidang dan garis dalam arah horizontal dan vertikal dengan menggunakan warna-warna primer seperti merah, biru, kuning, dan di samping bantuan warna hitam dan juga putih sehingga memunculkan bentuk yang dinamis. George van Tengerlo lahir 25 November 1886 dan meninggal 5 Oktober 1955. Dia adalah seorang pemateri aliran abstrak, pelukis, dan anggota pendiri grup De Stijl berkebangsaan Belgia. Dari tahun 1905 hingga 1909, saat belajar di perguruan tinggi, ia bertemu dengan Theo van Doesburg dan tahun berikutnya ia menjadi peneratangan pertama grup De Stijl. Alasan saya memilih karya Van Tengerlo ini karena sangat diperhitungkan sekali pembuatannya, di mana angka pertama dalam judul nomor 98 hanyalah angka yang diberikan oleh Van Tengerlo pada katalognya sendiri. Sisa angka yang lain mewakili satuan ruang dalam lukisan itu, dan masih banyak lagi perhitungan-perhitungan menggunakan ilmu matematika dalam karya tersebut. Yang kedua, alasan saya pilih salah satu karya patung abstrak dari Van Tengerlo ini adalah karya ini adalah salah satu patung abstrak yang paling awal dibuatnya. Karya ini mencoba untuk membentuk bentuk solid pada hubungan antara bentuk geometris murni yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam karya tersebut. Jacobus Out, Cafe Unik. Cafe adalah sebuah bangunan di Rotterdam yang dirancang oleh arsitek JCB Out dari tahun 1925. Bangunan aslinya terletak di Kalan Devlin dan dihancurkan pada tahun 1940. Pada tahun 1986, replika fasadnya mencolok dibangun di Mauritswijk. Kedua kemudian digunakan sebagai fasilitas catering dengan teater yang bisa dapat dari 2014 hingga 2017. Itu adalah pusat bingkai dan setelah itu bisnis catering umum. Bangunan pertama, Out ditugaskan untuk mendesain kafe melalui majikannya. Perusahaan perumahan kota Rotterdam itu dimasukkan sebagai pengisian sementara dari tanah kosong adalah dua bangunan abad ke-19 yang megah di Kalan Devlin dalam perpanjangan Koolsingel di Rotterdam. Desain tersebut dipresentasikan ke Bouwdorp en Woning Dienst Rotterdam 3 kali dan bisa dibangun dengan syarat akan dibongkar setelah 10 tahun. Akhirnya ia bertahan di sana selama 15 tahun sampai hilang selama pembangunan Rotterdam pada 14 Mei 1920. Pada bangunan kedua, tahun 1986 sebuah kafe unik baru dibangun di Mauritswijk, sekitar 500 meter di tempatnya sebelah, di bagian tengah yang terhindar dari pengeboman. Bangunan itu dirancang oleh arsitek Karel Weber dengan replika fasad dari tahun 1925 dan digunakan sebagai Saldeuni sebagai panggung debat oleh dewan seni dan budaya Rotterdam. Sebuah kafe restoran terletak di lantai dasar dengan sebuah teater kecil di belakangnya.